Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Afiani Sofiansa, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi, saat ini sedang menempuh pendidikan di semester 4. Baiklah, pada hari ini saya akan mengerjakan tugas pertama dari pembelajaran web dan pemrograman. Salam. Ntar saya nyusul aja deh. Oke. Baik, di sini saya sudah mengerjakan tugas dari sesuai dengan permohonan atau enggak yang diperintahkan di eh, panduan pada mata kuliah web dan pemrograman, di mana saya di sini sudah membuat beberapa file beserta folderisasinya sebagai bentuk manajemen filenya. Pertama itu ada folder CSS untuk di dalamnya ada file style.css-nya, lalu kemudian ada folder image untuk menampung gambar, lalu kemudian ada folder JS untuk perintah pada bagian JavaScript-nya, sedangkan untuk HTML-nya saya simpan di dalam folder utamanya, tidak menggunakan subfoldernya. Baiklah. Baiklah. Pada hari ini saya akan sedikit menjelaskan perihal dengan apa saja yang sudah saya buat. Yang pertama itu adalah pada indeks HTML. Di sini saya menggunakan HTML5, lalu kemudian di sini ada sudah dibuat codingannya. Untuk ini saya akan coba sedikit untuk jelaskan. Oke, baiklah. Yang pertama ini ada bawaan daripada HTML5, yaitu ini pada defaultnya adalah ada meta charset itu F8, di mana untuk support untuk iconicnya, lalu kemudian ada meta name viewportnya, lalu kemudian di sini ada content with device, dan initial scale-nya 1.0, di mana di sini adalah ketika untuk lebar 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 si websitenya nanti akan menyesuaikan dengan lebar daripada device yang kita gunakan, dengan skalanya adalah 1 banding, ya, berbanding dengan 1, jadi utuh. Oke, lalu kemudian di sini ada title, yaitu adalah Sita. Lalu kemudian di sini ada pemesanan bahan ajar, itu untuk title-nya. Di sini saya sudah mengkoneksikan untuk style-nya, itu menggunakan link rel style sheet heart, diarahkan ke dalam folder. Foldernya adalah folder CSS, lalu kemudian dipanggil filenya adalah file style.css-nya. Ini ada contoh untuk internal CSS-nya, di mana saya menambahkan tag atau enggak elemen style. Lalu kemudian di sini ada bagian tag kembali H2, lalu kemudian di sini saya memberikan warna pada teks. Color ini adalah warna pada teks. Lalu kemudian border bottom, ini adalah garis pada bagian bawah. Warnanya adalah ini biru, lalu kemudian padding adalah jarak bawahnya, itu adalah 5px. Lalu kemudian saya sudah membuat juga pada bagian header, itu saya menambahkan gambar logo UT ada di dalam folder image, lalu kemudian saya panggil logo ut.png-nya, lalu kemudian di sini ada untuk keterangannya adalah Universitas Terbuka. Kelasnya saya menambahkan kelas logo. Lalu kemudian saya di sini membuat H1-nya, heading 1, dengan menggunakan inline CSS-nya, di mana inline CSS adalah kita menambahkan styling langsung di dalam tag HTML-nya, yaitu dengan memerintahkan style sama dengan color. Untuk warnanya saya menggunakan warna putih. Lalu kemudian di sini saya membuat tag kembali, namanya adalah tag main, sebagai indukan utamanya. Lalu kemudian saya membuat section sebagai seksi-seksinya, untuk memisahkan nanti pada bagian-bagiannya, yaitu saya di sini memisahkan pada bagian form dengan pada bagian tabel. Jadi saya menggunakan section. Section di sini saya berikan identitas ataupun atribut, namanya adalah form section. Lalu kemudian saya berikan heading 2-nya, adalah form pemesanan. Lalu kemudian di sini ada formnya
saya menggunakan identitas ataupun atribut, namanya adalah order form dengan menggunakan ID, lalu kemudian label for nama, lalu kemudian nama mahasiswanya, ada inputnya. Untuk proses input saya menggunakan tipenya adalah tipe teks, lalu kemudian ID-nya adalah nama, lalu kemudian menambahkan placeholder, masukkan nama Anda. Dan ada yang namanya form validation, menambahkan require, yaitu adalah bahwa form ini wajib diisi dan tidak boleh kosong. Lalu kemudian di sini saya menambahkan kembali label name dengan name, lalu kemudian input tipe teksnya, tipenya adalah teks karena kenapa saya bikin teks, karena dikhawatirkan mungkin di beberapa kampus ada yang menggunakan huruf kembali, gitu ya, ada huruf di depannya terlebih dahulu, misalkan ada UT ataupun lain-lainnya, jadi saya buat menjadi teks saja, karena takutnya ada kombinasi antara huruf dengan angka, lalu kemudian ada ID name, lalu kemudian placeholder, contohnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lalu kemudian di sini menggunakan required, lalu kemudian saya gunakan patternnya, angkanya hanya 0 sampai dengan 9. Lalu kemudian ada judul bahan belajar, lalu kemudian teks tipe input, tipenya teks, ID-nya judul, placeholder, masukkan judul bahan ajar, lalu kemudian jumlahnya input tipenya adalah menggunakan number, lalu kemudian saya menggunakan button submit, tipenya adalah submit untuk proses penambahan data orderannya. Lalu kemudian setelah data orderan selesai ditambahkan, nanti dimunculkan di dalam pada bagian ID data section-nya, di mana di sini ada daftar pesanan, input tipe teks, ini saya ID-nya search, ID-nya adalah khusus untuk nanti mencari data yang akan kita cari. Di sini nanti ada inputan, ya. Lalu kemudian ada table, di sini saya table datanya, di mana ada ID, table pesanan, table head, table row, table head, table row, lalu kemudian table head-nya juga. Ini ada bagian nama, nih, judul, jumlah, dan aksinya. Nanti untuk di aksi ada untuk proses edit dengan delete-nya. Lalu kemudian ada T-body, ada untuk table body-nya, nanti khusus untuk hasil inputannya sesuai dengan nama, name, judul, jumlah, aksi, dan lainnya nanti ada di bawah bagian table head-nya, T-head-nya. Lalu kemudian di sini ada footer, di sini saya coba menambahkan footernya adalah dengan copyright 2025 Universitas Terbuka dengan Sita System. Di sini saya mengkoneksikan untuk proses input edit delete-nya itu menggunakan JavaScript, di mana si file JavaScript yang saya panggil itu ada di folder JS, lalu kemudian filenya adalah file JavaScript. Baik, selanjutnya akan kita lihat pada bagian CSS-nya. Di sini ada CSS, saat ini saya menggunakan CSS natif. Lalu kemudian di sini saya memberikan eksternal CSS-nya itu untuk body-nya, font family-nya, untuk style font-nya itu adalah menggunakan Segiu dan sans serif. Background color-nya saya menggunakan putih, margin-nya 0 dengan padding-nya 0. Jadi margin adalah jarak antar konten, atas kanan kiri bawahnya itu 0 kan, saya padding-nya lebaran ataupun luasan daripada sebuah kontennya itu saya bikin 0 juga untuk atas, bawah, kanan kirinya. Lalu kemudian pada bagian header-nya saya tambahkan background color. Nah, di sini enaknya, mohon maaf, saya di sini menggunakan Visual Studio Code, di mana Visual Studio Code mempermudah untuk proses pembuatannya, di mana kalau kalian mau merubah warna itu tinggal cukup diarahkan, lalu kemudian nanti tinggal digeser-geser saja untuk bagian warnanya, atau enggak langsung memberikan perintah seperti blue, red, green, yellow, ataupun warna-warna yang lainnya. Di sini saya ada text align-nya, yaitu adalah menggunakan center, jadi posisi teksnya ada di tengah, padding-nya adalah 1 rem, lalu kemudian kalau tidak salah 1 rem itu hampir sama seperti 12 pixel, 12 px, kalau tidak salah. Lalu kemudian ada color-nya white, lalu kemudian width-nya adalah 80 px. Untuk lebarannya, atas kanan kiri bawahnya, jarak antar kontennya nanti digunakan 80 px. Vertical align-nya adalah middle.
Di sini untuk take main-nya width-nya adalah 80%, margin-nya adalah 20 px plus auto. 20 px ini untuk atas dengan bawah, kanan kirinya menggunakan auto. Lalu kemudian ada text section-nya di mana background-nya menggunakan white, padding-nya 20. Lalu kemudian border radius-nya adalah 10 px. Border radius itu adalah untuk sudut sudut pada table ataupun pada kolom, jadi dibikin tidak lancip melainkan melengkung. Melengkungannya adalah 10 px. Box shadow ini menggunakan 00, 10 px, RGBA 00, 10 px. Ini kondisinya untuk kanan kirinya, ini tuh atas kanan, atas dengan kanannya 00, lalu kemudian bawahnya adalah 10 px. Lalu kemudian RGBA ini adalah red, green, blue. A-nya ini adalah opacity. Ya, opacity. Jadi selain kita bisa memberikan opacity secara manual, opacity seperti ini, kita juga bisa menambahkan langsung opacity-nya atau enggak untuk transparansinya di dalam sebuah warna menggunakan RGBA. Lalu kemudian memasukkan kode untuk pewarnaannya. Lalu kemudian untuk form labelnya, display-nya adalah block, jadi ngeblok D-nya, lalu kemudian margin top, margin jarak atasnya yaitu adalah 10 px, lalu kemudian ada form inputnya, width-nya adalah 100%, padding-nya kita menggunakan 8 px, lebaran konten itu adalah 8 px, lalu kemudian margin top, jarak antar kontennya, atasnya adalah 5 px, bordernya adalah 1 px, solid garisnya nyambung, lalu kemudian warnanya saya menggunakan abu-abu muda. Border radiusnya untuk ujungannya saya menggunakan 5 px. Di sini ada untuk buttonnya. Buttonnya colornya adalah warna biru, colornya white, bordernya non. Saya tidak menggunakan border, paddingnya adalah 10 px, lebarannya. Border radiusnya 5, kursornya adalah menggunakan pointer, jadi nanti diarahkannya. Lalu kemudian untuk margin top 15 px, transitionnya adalah 0,3 second. Sini ada button hovernya, background colornya 0, warna biru juga, biru agak tuaan, lebih tua. Nanti jadi ketika kalau hover ini adalah ketika kursor diarahkan, yang tadinya warnanya birunya agak muda, ketika diarahkan nanti dia akan berubah birunya menjadi agak tua. Jadi ada transisinya, ada perubahan untuk menggunakan hover. Tabelnya width 100%, border collapse-nya ada untuk digabungkan menggunakan collapse. Lalu kemudian table head, table datanya, TH dengan TD-nya, PD-nya adalah 10 px, bordernya 1 px solid, warna abu, text align-nya adalah center, jadi posisinya text-nya ada di tengah. Footer text align-nya adalah center, background color warna biru, color-nya white, padding-nya 10 px. Lalu kemudian saya di sini selain di CSS juga, selain kita bisa memanggil untuk si tag-nya langsung, kita juga bisa memanggil atributnya. Contohnya di sini saya menggunakan class, ya, class edit button. Jadi selain class bisa ID juga. ID menggunakan tanda pagar. Ya, di sini class edit button, background-nya menggunakan warna biru, color-nya black, bordernya non, padding-nya untuk atas dengan bawah 5 px, kanan kirinya adalah 8 px. Lalu kemudian border radiusnya 5 px, cursor pointer, margin right-nya, jarak untuk margin sebelah kanannya adalah 5 px. Lalu kemudian kelas button hapus button itu adalah warna merah, warnanya merah, lalu kemudian tulisannya putih, garisnya tidak menggunakan garis, paddingnya sama, atas bawahnya 5, kanan kirinya adalah 8. Border radius 5 px, kursor pointer kembali. Lalu kemudian di sini saya menambahkan hover, jadi kuningnya agak lebih tua, termasuk juga yang button hapus menggunakan hover agar merahnya menjadi lebih tua. Lalu kemudian di sini ada search inputannya yang menggunakan ID search inputan, font size-nya adalah 16, outline-nya non, transition-nya adalah 0,3 second. Lalu kemudian search input nanti dia akan difokuskan dengan box shadow-nya adalah berwarna biru. Baik, lanjut kembali dengan JavaScript-nya, proses JS-nya. Oke, di sini untuk JavaScript-nya saya membuat sebuah variabel dengan cons. Ya, sebenarnya bisa ada cons, lalu kemudian satu lagi ada var, gitu ya, ada var. Kalau tidak salah cons itu bisa dirubah apa enggak? Saya juga agak lupa gitu, agak lupa mana yang bisa dirubah antara
Kalau var masih fleksibel, let dengan cons. Apa cons itu pasti gitu, saya agak lupa. Mohon maaf sekali perintahnya. Oke, untuk cons form, saya membuat variabel menggunakan cons. Adalah yang pertama adalah variabel form dengan dokumen get element by ID. Jadi saya mengambil ID dari mana? ID dari HTML yang ada itu adalah order formnya. Formnya ini order form. Lalu kemudian ada tabel pesanan kembali, variabel tabel pesanan, lalu kemudian get element query selektornya, berarti di selektor berdasarkan ID-nya, ID-nya, pesanan bodinya, lalu kemudian search input, saya bikin variabel search input, dokumen get element by ID, search input, let edit index, ini ada bagian variabel let edit index sama dengan null. Fungsi ini nantinya saya buat agar tersimpan di local storage saya. Jadi tanpa menggunakan database, tapi tetap bisa disimpan di local storage saya, di mana nanti bisa kita lihat hasilnya. Di sini saya bikin function load data, filter text sama dengan null. Lalu kemudian variabel data JSON parse local storage ini adalah untuk memanggil si bagian data yang tersimpan di local storage-nya di get item berdasarkan item pesanannya, lalu kemudian nantinya ditampilkan pada tabel pesanan di inner HTML-nya. Data for each ya, item dan indeksnya difilter berdasarkan nama ataupun judul. Yang pertama adalah nama, lalu kemudian judul ini to lowercase, include fact filter to lowercase juga. Lalu kemudian add row to table, jadi kita menambahkan terhadap baris di tabel. Lalu kemudian di sini saya membuat kembali fungsi menyimpan data ke local storage-nya, function save data local storage set item. Jadi di sini adalah save fungsinya saya membuat fungsi save data dengan nama variabelnya adalah data, lalu kemudian diarahkan ke local storage, di set berdasarkan item pesanan, JSON-nya berdasarkan string di datanya. Lalu kemudian saya membuat untuk proses penambahan datanya, itu saya membuat function kembali, add row to table, boleh dinambahkan add row to table functionnya, item beserta index, di mana saya membuat sebuah variabel row, dokumen create element, tab row inner HTML, table data, item berdasarkan nama, item berdasarkan name, item berdasarkan judul, item berdasarkan jumlah, lalu kemudian di sini nanti ada untuk jika setelah selesai ditambahkan datanya, maka edit button dengan hapus button nantinya akan muncul. Lalu kemudian yang selanjutnya itu pada bagian bawahnya ada tombol editnya juga. Query selector, edit button, edit event listener, right click. Jadi setelah diklik, edit index sama dengan index, kita mendapatkan dokumen get element by ID-nya, nama, name, judul, jumlah, lalu kemudian tipe button submit-nya. Lalu kemudian ada tombol hapus yang mendapatkan di sini memanggil variabel row berdasarkan query selector, data yang dipilih, lalu kemudian kelas, hapus button, lalu kemudian menambahkan perintah, klik, yaitu untuk konfirmasi. Jadi kalau mau dihapus, perlu konfirmasi. Jika konfirmasi, apakah Anda yakin data ini akan dihapus? Nantinya akan ada muncul dialog box, yes or no-nya. Jadi kalau misalkan no, berarti tidak jadi dihapus. Misalkan kalau yes, itu berarti jadi dihapusnya. Lalu kemudian ada buat variabel const data, JSON parse, local storage, get item by pesanannya, lalu kemudian datanya ada splice index, lalu kemudian save datanya di save, alertnya pesanan berhasil dihapus, muncul notifikasi bahwa pesanannya setelah berhasil dihapus, lalu kemudian meload data, search input value-nya. Lalu kemudian tabel pesanan append child row, jadi menambahkan ada nanti di tabel pesanannya ada apa namanya untuk proses penambahan jadi penambahan kembali di si row-nya. Saya agak lupa untuk append child ini. Oh ya, ada append, ada remove, saya lupa. Sorry. Oke, lalu kemudian kita lanjut kembali, ada saat form dikirim, ya form dikirim ini untuk add event listener, untuk submit-nya ada variabel nama, name, judul, jumlah, mendapatkan dokumen get element by ID. Lalu kemudian ini berdasarkan jika tidak
namanya tidak ada, tidak nama, tidak NIM, ataupun judul, ataupun lalu kemudian jumlahnya kurang dari nol, ya kosong maksudnya tanda seru tidak, itu adalah menggunakan kosong jika ya kosong. Jadi semuanya semua kolom wajib diisi dengan benar. Itu adalah untuk alutnya. Lalu kemudian untuk NIM, NIM harus 9 digit angka, gitu ya. Di sini diperintahkan jika tidak. Untuk patternnya, ya patternnya ini 0 sampai dengan 9, gitu ya. Terus kemudian let data JS on port local storage, jadi menambahkan ke local storage-nya. Lalu kemudian ada mode edit. Jika edit index tidak sama dengan 0, data edit index sama dengan nama, NIM, judul, jumlah, save data. Lalu kemudian alert, pesanan berhasil diperbaharui untuk menunjukkan pesannya. Lalu kemudian edit index sama dengan 0. Ya, lalu kemudian form query selector, button submit-nya untuk menambahkan kembali pesanannya hasil daripada editannya, form reset, jadi di formnya di reset kembali agar nol kembali. Lalu kemudian untuk metode tambahnya ada data push, NIM, judul apa, save data, form reset. Setelah berhasil menambahkan data, di reset kembali agar menjadi nol. Lalu kemudian ada pencarian menggunakan real time. Saya di sini ada variabel search input add event listener key up berdasarkan kata kuncinya. Function load data this value, jadi meload data berdasarkan nilainya ataupun apa yang akan kita cari. Ya, lalu kemudian load data saat di halaman dibuka ada window on load function load datanya. Oke. Lalu kemudian kita coba untuk lihat hasilnya. Ini saya menggunakan extension yaitu adalah live open with live server namanya, live server. Jadi tinggal diklik kanan, saya langsung open with live server. Nah ini uh, sorry, saya stop dulu. Oke. Nah, baiklah, ini adalah hasil daripada tampilannya. Ya, masih kurang bagus, mohon maaf. Ya, masih pemula, gitu ya, masih pemula. Jadi ini untuk pemesanannya. Ini untuk warna tadi warna birunya, walaupun birunya ini agak kurang tebel sih. Nanti kita coba rubah deh. Kita coba rubah. Oke, di sini ada form pesanan dan form ininya tadi saya sudah mencoba menambahkan sebenarnya untuk penambahan datanya. Jadi ini tidak terhapus ya, alhamdulillah jadi tersimpan di local storage-nya. Ini kita coba untuk penambahan datanya. Misalkan ada Siti Masitoh deh. Kita coba untuk NIM-nya 345678901. Lalu kemudian judul bahan ajarnya SIS 001, jumlahnya misalkan 5. Ini ketika disubmit, muncul dialog box bahwa pesanan berhasil ditambahkan oke, munculnya ada di pada bagian bawah. Ketika akan mengedit, ini akan saya hapus, apakah akan dihapus? Yes, dihapus, pesanan berhasil dihapus, langsung auto load. Lalu kemudian kalau misalkan diedit, oh ternyata nggak ada 5 nih Siti Masito, maka hasil editannya muncul kembali ke form bagian atas, maka ini bisa dirubah menjadi 3, kita simpan perubahannya. Lalu kemudian oke. Nah, muncul kembali hasil daripada perubahannya pada bagian editnya. Lalu kemudian searchingnya. Oke, searchingnya bisa berdasarkan apa nih? Sorry, sorry. Oh, aduh. Wah, sepertinya ada error. Eh, City. Oh, berarti berdasarkan sini SIS. Ada nih, ada. Oke. Nah, terus kemudian MKD. Nah, jadi bisa berdasarkan judul, nama, misalkan Hidayat, bisa berdasarkan nama, eh, nama, terus by name-nya 234
Kalau ini tidak, kalau tidak salah saya tidak dimasukkan. Oke, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam hal menjelaskan bahasa pemrogramannya karena di sini saya masih dalam tahap belajar, jadi mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi dan juga mohon bimbingannya agar mengkoreksi bagian-bagian yang memang salah. Jadi mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan dan selalu saya meminta untuk mohon bimbingannya kepada tutor pengajar. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.